Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 November 2020 untuk menolong Anda berdoa dan bersateduh setiap pagi. Tema renungan hari ini berjudul Teduh di Tempat Panas. Teduh di Tempat Panas. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal ke-25 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkau menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab engkau menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ada banyak yang membuat kehidupan kami terasa begitu panas menyengat dan seakan-akan lingkungan itu membakar kehidupan kami. Seakan-akan kami berada di dalam tungku perapian yang menyala-nyala dan kehidupan kami seakan-akan akan dibinasakan oleh panasnya api, oleh panasnya kehidupan, oleh panasnya kesulitan dan problema dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap teduh di tempat panas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yesaya 25 ayat yang keempat. Ayat yang begitu luar biasa tentang janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Di sini ada dua hal. Yaitu dikatakan sebab engkau menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut. Yang kedua, Tuhan juga menjadi naungan terhadap panas terik. Angin ribut dan panas terik adalah bagian daripada penggambaran tentang kesulitan hidup ini, problem hidup ini, masalah di dalam hidup ini. Segala hal yang membuat kehidupan kita menjadi terpuruk, yang membuat kita sulit untuk bangkit dan bangun kembali. Dan Tuhan menjanjikan itu kepada seluruh sahabat seperjalanan. Yaitu apa? Tuhan menjanjikan bahwa engkau itu Tuhan akan menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut. Dan Tuhan juga adalah naungan terhadap panas terik. Dua-duanya bisa menghancurkan. Angin ribut bisa menghancurkan, menghilangkan segala sesuatu yang kita miliki. Panas terik juga bisa menghanguskan segala sesuatu yang kita miliki. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menjanjikan bahwa Allah adalah menjadi tempat pertolongan di atas angin ribut yang terjadi dan tempat naungan di atas panas terik yang terjadi. Artinya, Tuhan itu adalah kota benteng yang teguh, tembok yang kokoh, angin ribut tetap ada, namun sewaktu itu menimpa engkau, maka tembok dan dinding yang kokoh dari perlindungan Tuhan itu yang melindungi dirimu. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah naungan terhadap panas terik, teriknya matahari tetap bersinar, panasnya tetap menyengat. Namun dikatakan naungan. Naungan ini memberikan unsur kesejukan, kenyamanan, perlindungan. Dan engkau tidak pernah akan disentuh oleh api apapun di dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu berjanji, maka janjinya ya, benar, dan amin. Janji Tuhan itu ya, benar, dan amin. Lalu apa yang kita takutkan? Ada yang berkata, saya tahu Tuhan, saya percaya Tuhan, tetapi kenapa tuh angin ribut masih terjadi dalam kehidupan saya? Panas terik tetap menyengat saya. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Tuhan tidak melindungi engkau? Atau Tuhan tidak menghindarkan angin ribut dalam kehidupanmu? Rasanya tidak demikian. Karena engkau melepaskan Tuhan, engkau mungkin mengaku Tuhan, tapi tidak menghidupi Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan, namun engkau tidak membiarkan hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau memegang tanganmu, Tuhan mau mengendalikan hidupmu, tapi engkau melepaskan tangan Tuhan, dan engkau tidak mau dikendalikan Tuhan. Engkau mengendalikan hidupmu sendiri. Di sanalah kemudian angin ribut itu bisa menghempaskan engkau, dan panas terik itu bisa menyengat kehidupanmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita saudara-saudara belajar dalam sebuah peristiwa tentang Kain dan Habel. Panas itu tidak hanya berasal dari luar, tapi panas pun bisa berasal dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Kain? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Karena mengapa?
karena persembahan Habel diterima oleh Allah, namun persembahan Kain itu tidak diterima oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa persembahan Habel diterima Tuhan dan Kain tidak? Itu sebuah pertanyaan. Namun yang jelas adalah di sini ada kesalahan di dalam diri Kain. Mungkin ketidakrelaan, mungkin mempersembahkan dengan motivasi karena ingin dapat pujian, bukan karena dia mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan. Lalu dia mempersembahkan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Bukankah banyak juga orang percaya waktu memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan karena persaingan, karena ingin nama, atau karena ingin dipuji sebagai orang yang suci, orang yang baik, orang yang banyak menyumbang gereja, yang banyak menolong orang lain, tujuannya pujian. Bukan engkau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tatkala persembahan Habel itu diperkenan oleh Allah dan Kain tidak diperkenan, lalu Alkitab mengatakan, lalu dikatakan hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bayangkan. Panas yang kedua berasal dari mana? Panas yang kedua itu bisa berasal dari diri kita sendiri. Sehingga sahabat seperjalanan dikasih Tuhan, mari kita menyimak. Kalau kita merasa hidup ini merasa panas, panas terik menyengat, tidak ada naungan yang teduh, menjadi pertanyaan, apakah itu dari luar dirimu atau dari dirimu sendiri? Kalau yang dari luar, Alkitab menjanjikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan terhadap angin ribut dan naungan terhadap panas terik. Tuhan akan menolong engkau. Namun kalau panas terik itu berangkat daripada panas hatimu, yang dengan segala motivasi yang tidak baik engkau menjalankan kehidupan ini karena persaingan, karena ingin pujian, karena ingin penerimaan, lalu engkau menjadi panas hati, dan panas hati itu luar biasa. Lalu pada akhirnya kemudian Kain membunuh Habel. Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Melihat orang berhasil, jangan menjadi panas hati. Harusnya kita ikut sejuk melihat orang berhasil. Namun sifat manusia kan terbalik. Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kalau hati itu ada pada dirimu, engkau senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang, maka sesungguhnya engkau sedang menjadi Kain masa kini. Menjadi Kain masa kini. Karena apa? Karena perbuatan baikmu itu berdasarkan pujian, persaingan. Engkau tidak mencari kemuliaan Allah, engkau tidak bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah. Namun hidupmu di dalam persaingan. Engkau tidak suka melihat orang jauh lebih baik, engkau bersungut-sungut, engkau mengomel, engkau bahkan menghakimi, bahkan kemudian bisa merusak kehidupan orang lain dengan perkataan dan sikap kita. Sahabat seperjalanan, bagaimana caranya kita untuk teduh di tempat panas? Ada dua hal. Kalau panas dan angin ribut itu terjadi karena dari luar, karena kesulitan hidup, karena tekanan dari luar, karena fitnah, karena engkau dirugikan oleh pihak lain, Tuhan menjamin engkau, melindungi engkau dari angin ribut kehidupan ini, menaungi engkau dari panasnya kehidupan dalam dunia ini. Yang kedua, kalau panas itu berangkat dari dirimu sendiri, yang Alkitab mengatakan apa? Kain itu menjadi sangat panas hatinya dan mukanya muram. Karena mengapa? Karena dia tidak senang lihat orang senang. Dia susah melihat orang senang. Dan Kain bukan mengoreksi dirinya sendiri, tetapi justru menilai dan mengoreksi orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa teduh di tempat panas? Dua hal yang kita lakukan. Sewaktu panas dan angin ribut itu terjadi dari luar, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita dari angin ribut dan menjadi naungan terhadap panas terik. Kalau panas itu berangkat daripada hati kita, yang tidak bisa bersyukur, yang tidak senang lihat orang senang, tapi kita susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Itu panas hati dari dirimu sendiri. Engkau perlu mengalami pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan tangan dan masalah dalam kehidupan ini, Engkau bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Engkau akan jawab sesuai dengan waktu, rencana, dan cara-Mu.
Biarlah ya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam keteduhan di tempat panas, karena Tuhan melindungi kami dari angin ribut, Tuhan menaungi kami daripada panas terik, dan Tuhan juga menjauhkan kami dari panas hati karena iri hati, karena persaingan dan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.